tuh selalu bilang ke diri aku sendiri, oke, ini gue harus belajar apa dari kegagalan ini, karena kalau enggak nanti bakal kejadian lagi dengan cara yang lain, dengan kegagalan yang lain, tapi pelajarannya sama, kan nggak mau dong, mau upgrade dong pelajarannya, kayak naik kelas gitu. Jadi I make sure I always learn my lesson. Semoga ya, tapi masih belajar juga. Hai semua, welcome to IOE Podcast. Aku Yanita dan ada temanku Eltwin. Halo semua. Hari ini kita kedatangan tamu siapa nih Yanita? Ada seorang cewek namanya Clara dari Tentang Kita. Hai Clara. Hello. Halo. Hi everyone, I'm Clara from Tentang Kita. Jadi Tentang Kita itu adalah conversation card game yang tujuannya untuk bettering relationship. Buat yang belum tahu. Wah, menarik banget nih. Kita sendiri juga udah sering banget mainin kartunya Tentang Kita ya. Iya, banyak interesting question juga ya. Iya, bagus banget buat Saling bettering mengenal relationship. Gimana ceritanya? Udah pernah main? Iya, aku biasa mainin bareng temen-temen, bareng tim aku juga. Terus jadi mereka tuh jadi malah pada ketagihan pengen main lagi. Soalnya jadi lebih kenal satu sama lain tuh lebih deket. Nah, Clara boleh perkenalin kalau di Tentang Kita tuh kamu sebagai apa? Aku sebagai co-founder dan CEO. Jadi aku ada sama partner aku namanya Shelin. Kita start Tentang Kita dari 2020. Wah, nice banget ya. Ketika menjalani Tentang Kita kan pasti banyak challenge-nya ya, struggle. Mungkin boleh share dong sedikit 1-2 challenge atau yang dihadapi tiap harinya atau. Oke, aku tuh belum ada pengalaman kerja ya. Jadi begitu start bisnis itu masih hijau gitu. Nah, terus selama 3 tahun ini aku membangun Tentang Kita, sebenarnya greatest lesson-nya adalah you will fail. Itu yang aku nggak tahu sebelumnya. You will fail. Jadi aku tuh mungkin dulu kayak nggak suka gagal kali ya, karena anaknya lumayan ambisius gitu. Dari kecil selalu mama bilang kayak kamu pasti bisa, kalau apapun kamu pasti bisa, yang penting kamu berusaha gitu. Jadi aku tuh kayak selalu optimis. Biasa anak-anak IOE kan semua kalau bikin target 4x, 5x gitu kan, semangat gitu, kayak ambisius dan super optimis gitu ya. Cuman yang aku nggak sadar adalah dalam proses mencapai kesuksesan pasti ada kegagalannya gitu. Jadi Iya, bener. Boleh dielaborasikan nggak kegagalannya yang mana? ini pasti semua anak IOE pernah ngalamin. Pasti ya, semua ngalamin kegagalan. Semua anak IOE pasti pernah mengalami yang namanya omset naik turun kayak roller coaster ya kan. Betul nggak? Betul. Bahkan semua bisnis sih pasti naik turun. Dan hampir bangkrut juga sering Betul juga ya. sekali. Cash flow tiba-tiba di tangan nggak bisa gajian gitu, udah biasa ya kan. Tapi kan dulu sebagai, maksudnya ini bisnis pertama yang running gitu ya, aku kan nggak tahu. Jadi kayak dulu awal bikin Tentang Kita 2020, 2021 itu dapat momentum langsung. Karena waktu itu kita startnya pas COVID kan. Oh iya. Jadi ada momentumnya, terus grow-nya lumayan cepat. Jadi kayak, wih, cepet banget nih, gampang banget nih. bikin bisnis. Gampang banget enak bikin banget bisnis. sih. Nyaman. Betul, kayak wah bisnis ya udah mau omset kali 2, naikin aja marketing budgetnya kali 2 gitu kan. Terus kayak masih naik terus gitu. Bikin kartu sebanyak-banyaknya. Betul. Jadi kayak wah oke. Forecast projection next year 3x bisa. Kita lulus IOE tahun depan. Blessing in disguise ya COVID ya, cepet banget naiknya. Jadi kayak jumawa gitu kan. Nah tapi little did I know, kayaknya orang-orang yang bilang bisnis gampang itu paling bisnisnya baru setahun lah ya. Seperti saya dulu. Ya awal bisnis masih lebih gampang ya. Coba aku ngobrol-ngobrol sama entrepreneur yang udah kayak di atas 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, gak ada yang bilang bisnis tuh gampang. Ya benar sih, makin banyak challenge yang dihadapin juga ya. Gitu, tapi dulu sempat merasa gagal, misalnya kayak omset drop nih, gak sesuai target. Terus sempat ada cash flow problem juga, sempat gak bisa gajian. Sampai tim aku harus aku telepon, sorry banget nih gaji lu kayaknya bakal telat bulan ini, soalnya kita ada cash flow problem. Langsung berasa gagal sebagai CEO, kayak aduh harusnya gue tuh perhatiin cash flow. Kenapa sih gue gak berasa gagal lah, kayak aduh kenapa sih gue bego banget gitu. Itu di tahun keberapa bisnis itu? Tahun ini. Itu. Tahun ini. Jadi saya mulai tahun 2023 dengan ambisi yang sangat kayak kayak bisa lah 5x tahun ini kita lulus IOE gitu. Udah semangat banget bikin projection gitu kan, cantik banget tuh projectionnya. Tapi namanya projection ya. Jadi memang nggak semuanya indah ya guys. Responnya gimana? Mereka bisa terima atau untungnya ini akhirnya udah give lama. up? Jadi kita kasih yang terlambat gajiannya itu memang yang udah paling lama, terus kita kasih pengertian. Tapi abis itu emang cuma nungguin waktu itu ada account receivable masuk gitu. Oke. Gitu. Jadi
banyak kan, tapi kan sering kan omset turun gitu-gitu pasti tuh berasanya kayak I'm not good enough gitu. Karena dulu I used to put my identity in success as in kayak numbers gitu. Tapi udah aman kan sekarang, soalnya udah launching. Ya puji Tuhan ya sudah kembali hijau. Tapi intinya one thing that I learned the hard way, sukses itu, failure itu ada di dalam satu paket yang sama sukses. Nggak bisa, you cannot just jump to the end. Ya, setuju banget sih. Jadi semuanya proses ya. Dari sana dulu, kita belajar. Aku tuh nggak nyaman sama uncertainty kan. Kayak kalau ada target kayak harus achieve dong biar certain nih kayak sesuai target sesuai projection gitu. Cuman as I learned along the way ya udah harus befriend failure and uncertainty. Gitu. Nah, kira-kira apa pelajaran terbesar yang kamu dapat dari apa yang kamu alamin selama ini di bisnis atau dalam hidup? Kan pasti pengaruh juga ya bisnis sama kehidupan kita secara personal. Mungkin boleh di-share? Be comfortable in failing kali ya. Wah, nice banget If sih you ya, benar. haven't failed, you haven't tried enough berarti. Kalau menurut aku jadinya. Tapi dulu tuh aku kayak nggak bisa. Kenapa harus gagal kan? Ya udah dong, do your best sampai berhasil gitu kan. Cuma ternyata memang sekarang aku belajar ya udah failure itu jadi teman aja. It's okay, jangan terlalu ditakutin. Sampai kalau bisa ketika ada sebuah failure lagi, kita nggak takut coba sampai kayak ya udahlah, it's just another failure gitu. Iya. Setuju sih, jadi jangan terlalu takut gagal juga ya, karena kalau kita takut gagal, kita jadi nggak terlalu berani coba atau jadi malah ragu-ragu gitu ya. Jadi selama kita udah bisa berteman dengan kegagalan itu sendiri, kita malah jadi lebih bebas, lepas untuk nanti malah jadi dapat banyak keberhasilan berikutnya ya. And with every failure pasti ada lesson learn-nya karena itu yang penting. Selama abis gagal, jangan terlalu beat yourself up lama-lama emosional kayak aduh kok gue bego banget ya gitu. Tapi lebih ke what does God want me to learn through this failure? Kan berarti ada yang harus kita pelajari kan lewat kegagalan itu. Jangan sampai kayak aku tuh selalu bilang ke diri aku sendiri, oke, ini gue harus belajar apa dari kegagalan ini? Karena kalau enggak nanti bakal kejadian lagi dengan cara yang lain, dengan kegagalan yang lain, tapi pelajarannya sama kan nggak mau dong. Mau upgrade dong pelajarannya kayak naik kelas gitu. Jadi I make sure I always learn my lesson. Semoga ya, tapi masih belajar juga. Wah, nice banget. Ketika menghadapi kegagalan, itu kan berarti Clara tough girl ya. Gimana sih yang besar itu, terus yang resilience dan bisa masa depan tetap cerah dan aku tetap mau besarin tentang kita gitu, Clara. Not trying to be religious ya, tapi menurut aku susah sih kalau bergantung sama diri sendiri. Setuju banget sih. Iya, jadi dulu aku memang lumayan sotoy anaknya kayak bisa lah, gue pasti bisa. Dan aku merasa di 2021 kan aku kerja keras banget tuh zaman COVID ya. Kayak jam 9 pagi bangun kerja sampai jam 9 malam lagi. Soalnya jam 5 tutup laptop, biasa kan bisa pergi. Ini kan nggak bisa kan, COVID ya udah buka laptop lagi lah kerja. Di rumah terus fokus jadi ya. Betul, terus kayak cari-cari kerjaan, terus bisnisnya naik kan. Jadi I thought my success was because of my intelligence and my hard work. Turns out it's not. Dalam bisnis banyak banget X factor menurut aku. Jadi kalau orang yang sukses di bisnis bilang kayak it's all me, menurut aku sih nggak gitu-gitu banget ya, kayak ada banyak X factor, ada momentum kayak dulu COVID kan. Little did I know, aku pikir kayak gara-gara kerja keras aku nih gitu. Ternyata enggak. Jadi aku belajar berserah sama Tuhan. Begitu. Makanya itu yang bikin lega dan bikin aku bisa lumayan nyaman sama uncertainty. Walaupun sebagai manusia pasti ada ya goyang gitu. Cuman yang bikin aku tenang tuh kayak I am well provided gitu. I am well taken care of. Mau cash flow lagi naik turun gitu ya. Omset kayak roller coaster. Cuman aku tahu aku tuh ada yang take care, jadi kayak tenang aja, it is done, just do your best every day gitu. Ya, setuju banget sih sama yang Clara bilang. Jadi kita banyak banget faktor di luar yang bukan dari internal kita aja ya dalam bisnis. Dan mestinya kalau kita terus berusaha berjuang pasti akan ada jalannya ya. Iya, dulu sering tanya ke orang-orang sukses ya. Jadi apa sih faktor salah satu sukses? Banyak orang yang bilang hoki gitu. Dulu jengkel kalau dibilang gitu, nggak mau sharing. Gitu. Tapi dipikir di hold ya ilmunya, nggak mau di share. Tapi itu sebenarnya bener loh, bener banget itu. Tapi kalau ditanya juga kenapa bisa sukses? Oh ya hoki juga ya. Ada eksternal faktor atau faktor X yang mendukung bisnis kita. Gitu. Banyak banget eksternal faktor kayak right time, right place, right people itu juga berasa banget kayak di mana waktu kita lagi dapet di waktu yang tepat, tapi pasti kita juga prepare dulu juga ya, karena kan kalau preparation meet opportunity itu jadi sukses atau luck itu ya istilahnya ya. Kalau kita belum prepare ada opportunity juga kita nggak bisa ketemu gitu.
waktu itu menarik, waktu itu di Bali ikut kan APEC, acara IOA. Nah, di situ kan ada guest speaker yang IOA Philippines. Terus dia itu bisnis F&B kalau nggak salah, dan dia masuk Shark Tank. Terus salah satu attendance-nya tuh angkat tangan nanya, kalau misalnya lu nggak masuk Shark Tank, do you think that your business will grow this fast? Dia bilang, no. Keluar dari situ, gue ngobrol sama beberapa anak IOA. Menurut lu emang omset bisa kita gerakin kayak segitunya ya gitu. Terus we all agree kalau omset itu tuh kayak hujan. You cannot make it rain. Tapi yang kita lakukan setiap hari bukannya kita malas-malasan juga ya, tapi kita siapin poolnya. Bayangin kalau kita cuma punya ember kecil terus hujan, kan kita nggak bisa nampung kan, nggak ready. Jadi sebenarnya yang kita kerjain sekarang bukannya berusaha membuat hujan, tapi kita memperbesar kapasitas kita dari ember kecil jadi pool kecil, terus lama-lama jadi pool gede. Jadi ketika ada hujannya udah ready nih gitu. Pasti pernah dong ada kayak, ada momentum tapi gue belum ready. Iya, bener banget. Iya, kita harus skip opportunity itu juga kan. Iya. Karena belum ready. Tapi kalau dibilang kayak, lu bisa nggak bikin hujannya? Nggak bisa juga. Tunggu momentum gitu. Great message banget sih itu. Jadi buat teman-teman kita harus siapin kapasitas kita dulu. Jadi whenever opportunity datang kita udah siap buat nampung ya. Yes. Terus Clara mungkin boleh sedikit sharing nggak, misalnya pas nemuin EOE itu gimana, terus akhirnya memutuskan untuk ikut EOE. Itu ya. Jadi aku itu kan memang thirst for learning. Iya, Clara nih rajin banget belajar loh. Yang workshop ya. Clara nih rajin banget belajar, demen banget belajar. Thirst for learning. Jadi sebelum EOE itu I was very thirsty. Tapi kan sebagai entrepreneur yang papa aku bukan entrepreneur, terus nggak gitu punya banyak teman entrepreneur, jadi kayak aduh gue belajar dari mana ya gitu kan. Nah terus gue tuh suka SKSD sebenarnya sama beberapa entrepreneur yang jadi panutan gue. Salah satunya adalah my ex coach Ida. CEO-nya di Clubs and Meetings. Jadi gue tuh lihat bisnisnya keren. Terus gue beberapa kali ikut webinar dia. And I was very inspired, belajar banyak lah dari webinarnya. Terus gue itu merasa kayak nggak apa-apa lah SKSD, paling kayak gue DM ajak ketemu, kalau what's the worst thing that could happen sih, gue nggak dibales sih, udah biarin aja lah gitu kan. Tapi kalau dibales kan gue bisa belajar gitu. Jadi gue DM dia. Kayak Ci, kenalin aku Clara, I know you're busy, tapi kalau lagi ada waktu luang boleh dong have a cup of coffee, aku pengen belajar nih gitu. Terus dia invite ke kantornya. Terus dia, ya udah kita baru kenal kan, strangers, terus kayak cerita-cerita soal bisnis. Terus gue bilang, ini bisnis aku stuck kayak segini-segini aja growth-nya. Terus dia langsung lah, IOE gitu. Apa itu IOE gitu? Terus kayak dia bilang pokoknya dia grow banget lah di situ. Dia jelasin beberapa tools IOE dari strategi day, SWOT, strength, weakness, opportunity itu threat. Dia tulis-tulis tuh di papan tulis kantornya, terus dia ajarin beberapa tools. Terus kayak jadi nice teaser ini cuma salah satu, kelar di IOE banyak banget toolsnya gitu. Terus mungkin kayak, tools yang paling memorable atau impactful apa tuh? Yang udah boleh di-share. Yang udah we apply ya. Aduh banyak banget. Banyak banget tools yang berharga. Ya udah yang paling simple, daily huddle. Oh, daily huddle. Daily huddle itu apa ya? Daily huddle itu kita spill ya. Spill tools ya. Siapa tahu butuh juga ya kan, bisa diterapin di bisnisnya. Jadi daily huddle itu kalau daily huddle adalah salah satu tools execution untuk kita tuh kayak ngumpul sama tim, terus kita sebutin kalau di aku win, priority sama start. Jadi what's the win of the day, misalnya hari ini aku dijemput pacar, atau kayak hari ini engagementnya tinggi banget post yang aku post gitu. Terus priority of the day, jadi sudah kalau template aslinya tuh to-do list, tapi aku pengen membiasakan tim aku untuk belajar memprioritaskan pekerjaan. Jadi aku suruh mereka urutin dari yang paling prioritas dulu, 1, 2, 3 gitu. Prioritas 1 apa, 2 apa, 3 apa. Tujuannya apa? Supaya keep the communication flow bagus gitu di antara tim. Terus yang ketiga stuck. Jadi misalnya kayak gue stuck nih, siapa tahu ada yang bisa bantu. Tapi waktu pakai template stuck, kurang banyak yang isi. Jadi aku ganti templatenya, jadi I need help with this from who gitu. Ya misalnya aku butuh bantuan Yanita untuk melakukan ini. Nah, itu langsung lumayan kepake tuh. Jadi di tim aku mereka suka banget juga sama daily huddle, karena waktu itu sesimpel, ini nggak penting sih, tapi sesimpel kita tuh punya mikrofon hilang. Terus salah satu tim aku, priority-nya hari itu aku mau cari mikrofon, mau beli mikrofon. Tiba-tiba satu tim ada, itu ada tahu di gudang gitu. Ya hemat lah 250 rupiah gitu. Bisa kayak gitu, atau supaya nggak double job. Misalnya kayak priority hari ini aku kerjain A, atau ada tim yang mau kerjain A juga, jadi kayak ini lo atau gue nih gitu, supaya nggak double job. Terus kalau ada yang biasa kan pekerjaan ada yang harus domino ya, dia kerjain dulu baru gue gitu kan. Nah supaya nggak menghambat, jadi kayak gue butuh lu untuk kerjain ini dulu, soalnya gue mau kerjain ini, jadi komunikasinya lebih lancar gitu.
Nah itu yang bikin tim aku align banget sih, Daily Huddle. Nice banget sih, iya bener deh. Daily Huddle tuh berguna banget buat satu sama lain saling connect ya. Jadi bisa lebih efektif juga kerjanya. Lumayan bonding juga dikit kan, what's the win of the day, bisa kayak sharing kemana aku habis pacaran gitu kan. Jadi saling kenal satu sama lain, lebih dalam juga. Lucu. Itu juga salah satu value-nya IOA ya. Makanya kita tuh bisa connect each other lebih deket walaupun baru kenal, kayak udah kenal lama. Nah ada value-value-nya. Iya bener, trust and respect, think big be bold, together we grow, sama terus for learning. Nah kira-kira kalau dari 4 value itu, Clara paling ngerasain mana nih yang paling impactful? Kita boleh di-share. Kayak trust and respect deh. Trust and respect. Soalnya di IOA itu culture trust and respect-nya kenceng banget menurut aku, yang bikin beda dibanding community lain. Jadi kalau aku ketemu beberapa entrepreneur di luar IOA dan IO, banyak walls-nya. Pernah nggak sih ngobrol yang kayak kalau nanya dikit, padahal itu bukan confidential information bahkan kadang-kadang, tapi kayak banyak walls kayak nggak boleh tahu gitu kan. Jadi kita susah dong belajarnya. Tapi kalau di IO dan IOA kan kita ada confidentiality rules kan. Jadi kalau misalnya ngobrol tuh berasa aman. Dan orang-orang yang masuk kan udah ke filter tuh, udah pasti trust and respect. Artinya tuh sebenarnya aku baru ngerti sih trust and respect itu to be vulnerable, untuk bisa berasa aman kalau share, knowing that this person won't tell my story to the other person karena it's my story not yours gitu kan. Gitu. Jadi itu yang menurut aku beda sih di IO dan IOA. Kita bisa belajar dari orang lain karena teman-temannya tuh nggak ada yang nggak mau kasih tahu ambisius gitu. Semuanya tuh suka sharing. Dan kita bisa belajar dari cerita-cerita vulnerable-nya mereka, kayak waktu mereka gagal gitu. Contoh waktu aku omset drop banget ya, aku sempat nangis di depan beberapa best friend aku di IOA. Terus aku nangis tuh, terus mereka cuma kayak mau dibantu strategize atau mau ditemenin dulu. Terus kayak gue nggak bisa mikir hari ini. Ya udah dituangin gin nih, minum. Udah, terus gue nangis tuh kayak berasa gagal banget, omset drop gitu. Tapi mereka bisnisnya udah kayak lebih lama gitu kan, mereka udah sering mengalami. Jadi mereka cuma ada di situ, bukannya menggurui gua, tapi cuma ceritain failure stories mereka supaya I feel better. Nice banget. Jadi mereka cuma cerita kayak, gue juga pernah rugi, kayak maksudnya gue tuh ruginya jauh lebih kecil lah ya dibanding mereka gitu kan. Kayak mereka tuh ruginya jauh lebih gede, tapi mereka masih ada di sini sekarang dan happy-happy aja. Jadi kayak inspiring. Support system sih. Setuju sih. Support systemnya kuat banget. Jadi kita entrepreneur is not a lonely journey anymore ya. Kita saling support each other. Terus kadang kita ngerasa kayak wah masalah kita paling gede. Oh ternyata ada yang ngalamin lebih parah lagi nih. Jadi kita lebih strong juga buat jalanin ya. Aku juga berasa banget sih trust and respect itu bener kayak yang Clara bilang gitu. Berasa banget value-nya dan juga jadi kayak nggak sendiri nih, dan kita lebih semangat buat bangkit lebih cepat. Kayak ibarat kayak kalau down ya udah nggak usah down lama-lama, kita langsung move on aja karena kita ngeliat yang lain contoh-contohnya juga wah mereka jauh lebih heboh-heboh masalahnya, tapi santai mereka move on-nya cepet dan itu juga yang ngebantu jadi kayak kita grow-nya lebih cepet juga ya. Thank you banget sharing-nya Clara. Mungkin kalau selain untuk dari sisi bisnis, apa ada dari sisi personal yang kamu alamin juga dari OA? Mau di-share banyak banget ya. Justru personal sih, personal growth. I think this year was my highest rate of growth so far. Personal growth ya. Dan semuanya tuh all thanks to IOA beneran. Kayak even though misalnya aku belajar sesuatu yang di luar IOA, itu kayak kenalnya dari IOA, kayak ripple effect-nya tuh started when I first joined IOA gitu. Tapi setuju banget sih. Iya. Kayak orang-orang yang aku kenal tuh keren-keren gitu. Bisa belajar dari mindset mereka. Tapi yang paling ngaruh adalah menurut aku mindsetnya dulu sih, mindsetnya kebuka gitu. Selama ini mungkin kayak gak pernah ngelihat orang yang udah pernah melakukan itu sebelumnya, yang kayak let's say company goes IPO gitu, kayak gue gak pernah kenal orang yang company-nya goes IPO gitu. Tapi kalau kayak di IO, IOA kan ada yang kayak lagi working on it, terus kayak possible ya gitu. Ya bener banget sih, kayak mostly semua ngerasain perkembangan di personalnya dulu ya, kayak personal growth-nya makin maju, jadi bisnisnya juga mengikuti foundernya gitu ya. Karena kan business will never outpace its leader ya. Itu berasa banget sih, bener aku juga ngerasain banget. Cuma perubahan mindset yang paling besar sebelum join IOA dan after join IOA itu yang mana ya Clara? Banyak sih. Yang tadi kali ya. Misalnya ada hardship. Jadi gini, gue tuh punya salah satu mentor. Mentornya itu bukan official coach-nya IOA, tapi anak IO. Nah, gue belajar banyak banget dari mindset dia. Ada satu quote atau jadi ketika ada hardship, otaknya tuh daripada kenapa sih gue yang dapat hardship ini gitu, instead of kayak gitu langsung mikir what is the universe trying to teach me.
What is God trying to teach me through this hardship? Iya. Jadi kita langsung belajar gitu. Mindset itu kayak, oke, gue belajar apa nih dari sini gitu. Dan itu bukan cuma dari quote dia doang, tapi aku udah melihat dia mengalami itu ketika ada hardship. Yang dia lakukan adalah dia berusaha see the bigger picture. Kayak kalau kita lagi di hardship kan kayak kita kayak fokusnya ke masalah biasanya ya. Deket banget gitu kan. Kayak ini tarik dulu. Pasti gue disuruh belajar apa sih sebenarnya gitu, kayak tenang gitu. Itu satu. Sama mungkin yang kedua, redefining what is possible kali ya. Karena kalau di let's say nih kayak misalnya di luar IOE, pasti kalian juga kayak saudara, teman-teman udah kayak, wih keren banget gitu. Tapi kalau tergantung ya, surrounding saya, soalnya I don't come from an entrepreneur family gitu. Jadi kayak, wih udah bisa mandiri financially, udah keren lah gitu. Tapi kalau di IOE itu kayak, gila gue butiran debu di sini cuy. Kayak lihat yang keren. Tapi tetap saling support gitu, walaupun mereka udah lebih wow, tapi mereka ngeliat kita tuh semuanya sama gitu. Itu satu yang salut banget sih. Dan kita juga bisa learn each other juga ya. Ya, mereka nggak lihat yang jauh lebih gede juga bisa belajar dari yang jauh lebih kecil ternyata. Jadi saling belajar, nggak ngelihat skalanya, tapi saling sharing satu sama lain. Itu makanya value yang trust and respect-nya berasa banget ya. Bener banget sih. Aku setuju banget sih yang tadi Clara share soal kalau kita lagi ada masalah tuh biasanya kita ngelihatnya fokusnya ke masalah gitu. Tapi sejak di IOE tuh kita jadi belajar untuk ngelihat lebih luas lagi ya. Jadi bukan cuman fokus ke masalahnya, tapi apa sih, bukan cuman apa yang kita bisa pelajari dari masalah, tapi jadi kita bisa lebih clear gitu pikirannya ya kan, kayak oh mungkin kayak perlu cari solusi apa, perlu gimana. Aku juga itu ngerasain banget sih, bener banget. Tadi kan udah dapat banyak dari IOE ya Clara. Udah banyak learning, terus dapat community, terus dapat coach, terus kira-kira ada lagi nggak ya? Lu dapat apa lagi? Tadi kan mindset shift, terus friendship, sama nah yang ketiga nih menarik, gue dapat new business units dari IOE. Wih, mantap banget. Gimana ceritanya? Jadi kalau di IOE kan kita punya coach kan, jadi ada accountability group isi 4 orang sama 1 coach gitu kan. Nah, terus coach gue itu memang setahu gue nggak wajib ya, tapi coach gue itu kasih one-on-one session untuk setiap anak-anak AG-nya. Nah, di one-on-one session itu, what I like about IOE is the just health mindset. Jadi kalau just health mindset itu, buat yang belum tahu ya, kita udah familiar. Jadi kita itu nggak boleh cerita pengalaman orang lain, atau kita nggak boleh nyaranin, misal kayak, Ci Anita, lo endorse ini aja nih Ci gitu. Ci, omset lo turun kan, lo ngelakuin ini aja. Kita nggak boleh kayak gitu kan. Iya, benar. Jadi yang boleh kita lakuin tuh cuma sharing our own experiences, even the coach. Dan aku suka banget. Jadi coachnya tuh instead of dia giving suggestions, karena after all kita orang yang paling tahu bisnis kita kan. Jadi coach aku tuh selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita gain clarity sendiri. Jadi waktu one-on-one session itu dia nanya banyak banget kayak bisnis model tuh kayak gimana sih, aku cerita-cerita. Terus kita jadi explore bareng. Terus dia tuh bukannya suggest, tapi dia nanya kayak, oh berarti B2B-nya lumayan jalan ya gitu. Selama ini klien B2B datang dari mana? Kebetulan klien B2B aku tuh datang sendiri, belum aku yang niat gitu. Terus ya kepikiran nggak bikin B2B branding? Terus, oh B2B bisa di branding ya Ci? Bisa dong. Terus dia sharing experience dia gitu. Jadi yang aku suka tentang IOE Coach tuh kayak gitu, mereka nanya-nanya, nanti mereka sharing experience. Jadi bukannya lu harus gini, lu harus gini. Karena takutnya salah kan. Kalau salah yang mau tanggung jawab siapa gitu. Karena pengalaman beda-beda ya. Iya, jadi dari situ akhirnya, jadi teman kita itu kan jualnya retail nih. Habis itu kita ada teman kita for business jadinya. Jadi kita bisa customin buat beberapa company yang mau do branding atau mereka mau corporate gifts gitu. Itu berkat one-on-one session sama coach aku. Wah, nice, keren banget. Aku juga lihat tentang kita yang for business tuh bagus-bagus banget ya. Kayak udah kerjasamanya sama brand-brand yang terkenal. Congrats. Oke, thank you semuanya buat yang udah nonton IOE podcast ini. Nah, mungkin buat kalian juga pasti kan ada masalah nih di bisnisnya. Kalau kalian pengen belajar lebih lanjut soal bisnis atau pengen dapet komunitas soal bisnis, kalian juga bisa join IOE. Kita open banget buat kalian semua yang punya masalah soal bisnis. Kita bisa belajar bareng-bareng dan bisa saling support each other. Oh ya, kita juga lagi ada di studionya Marketeers. Thank you for Marketeers buat support kita. Terus juga ada timnya FPK yang support kita juga. Terus thank you Clara buat coming to Thank you Clara buat sharing-sharingnya. Kita belajar banyak banget nih dari Clara. Banget. Terus see you guys for next episode. See you guys.